Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Rijat dan teman-teman. Perkenalkan kami dari Grup D akan menjelaskan tentang alternatif sistem development methodologies dari DVD kurang laku. Di sini anggota kelompoknya ada saya Amelia Windy. Ada saya Giapun Maharani Rohmana. Ada saya Alisa Novelia. Dan ada satu rekan kami yaitu Axel Kristiadi yang tidak bisa bergabung pada presentasi kali ini. Baik, bisa langsung saja next slide. Oke, pertama kita masuk ke pengenalan singkat dari materi kita yang mengenai tentang alternative system development method. Nah, pertama di sini ada prototyping, yang dimana prototyping merupakan teknik pengembangan sistem dengan membuat model awal sistem agar pengguna dapat mencoba dan memberikan umpan balik sebelum sistem final dikembangkan. Nah, tujuan dilakukannya prototyping ini itu untuk mengumpulkan feedback dari pengguna, memperbaiki desain sistem, mengidentifikasi kebutuhan sistem dengan lebih jelas. Nah, jenis prototyping itu ada beberapa. Yang pertama itu patch-up prototype, yang dimana dia merupakan sistem yang sudah bekerja tetapi belum bisa digunakan secara efisien. Kedua ada non-operational prototype, yang dimana itu hanya menunjukkan tampilan atau konsep first of a series prototype. Lalu ada first of a series prototype, yang dimana menunjukkan versi pertama dari beberapa prototype. Lalu yang terakhir ada selected features prototype yang hanya menampilkan fitur penting tertentu. Lalu ada agile modeling, di mana agile modeling ini adalah metode pengembangan sistem yang fleksibel dan iteratif, dengan fokus pada kolaborasi pengguna dan perbaikan berkelanjutan. Dia memiliki karakteristik seperti pengembangan bertahap atau iteratif, kolaborasi dengan pengguna, fleksibel terhadap perubahan, dan juga desain sederhana. Next. Selanjutnya ada Scrum. Scrum adalah metode agile untuk mengelola proyek pengembangan sistem melalui sprint. Periode kerjanya itu relatif pendek, biasanya sekitar 2 sampai dengan 4 minggu. Peran dalam Scrum di sini ada product owner di mana dia menentukan kebutuhan dan prioritas dari sistem. Lalu ada Scrum Master di mana dia memastikan proses Scrum berjalan dengan baik, dan terakhir ada development team yang mengembangkan sistem. Tahapan dari pembuatan Scrum di sini yaitu pertama ada product backlog, sprint planning, sprint development, sprint review, dan juga sprint retrospektif. Dan terakhir ada DevOps. DevOps adalah pendekatan yang menggabungkan development dan operations untuk mempercepat pengembangan dan juga implementasi sistem. Tujuan dari DevOps ini itu meningkatkan kolaborasi tim, mempercepat delivery system, dan juga meningkatkan efisiensi operasional. Next. Nah, selanjutnya kita masuk ke alternative system development method untuk kasus DVD kurang laku. Nah, dalam pengembangan sistem informasi baru untuk DVD kurang laku, salah satu metode pengembangan sistem yang dapat menjadi alternatif yaitu agile modeling yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya dan juga pada bagian pengenalan singkat materi. Nah, dengan menggunakan agile modeling tersebut, pendekatan Scrum dan juga prototyping, kecocokan metode ini itu digunakan karena proyek atau usaha yang sudah berskala cukup besar yaitu pada 150 toko di 50 kota dan membutuhkan sistem yang fleksibel yang dapat mudah untuk disesuaikan. Maka agile modeling membutuhkan pengembangan sistem dengan cara yang iteratif dan juga incremental, melibatkan pengguna agar pengembangan sistem sesuai dengan kebutuhan. Nah, pada yang pertama itu ada agile development, di mana metode ini merupakan metode iteratif dan fleksibel, dikembangkan secara bertahap dalam periode waktu yang sprint, yaitu sekitar 2-4 minggu, agar sistem dapat diuji dan dapat mendapatkan umpan balik agar pengembangan sistem semakin sesuai dengan kebutuhan DVD kurang laku. Lalu ketiga ada prototyping, di mana prototype dapat dibuat untuk beberapa komponen sistem utama seperti antarmuka, manajemen inventory, fitur pencarian dan pengecekan ketersediaan, sistem transaksi penyewaan, sistem manajemen pelanggan,
dan juga dashboard laporan, penjualan, dan penyewaan. Dan terakhir ada Agile Development Process, di mana proses pengembangan sistem ini dilakukan melalui beberapa sprint, yang di mana sprint pertama itu pengembangan prototype, dan juga database inventory DVD, dan sistem manajemen stok. Sprint kedua itu pengembangan fitur sistem pencarian DVD dan juga pengecekan ketersediaan DVD. Sprint ketiga itu pengembangan sistem transaksi penyewaan DVD. Dan yang terakhir, sprint 4 itu pengembangan sistem manajemen pelanggan dan laporan bisnis. Next. Baik, selanjutnya saya akan membahas masing-masing pendekatan yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Yang pertama, Agile Development Approach, yaitu Agile Modeling dengan pendekatan Scrum. Nah, untuk langkah-langkahnya yaitu dilakukan secara iteratif dan incremental, kemudian dibagi menjadi beberapa sprint, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Status sprintnya berkisar antara 2 hingga 4 minggu, kemudian setiap sprint akan menghasilkan fitur sistem yang akan diuji. Nah, selanjutnya dari pengujian itu pengguna akan memberikan feedback, kemudian akan dilakukan perbaikan oleh tim pada sprint berikutnya. Kemudian jika menggunakan prototyping ini digunakan untuk membuat versi awal sistem. Nah, tujuan dari use of prototyping ini adalah membantu pengguna memahami fitur sistem dan memungkinkan perbaikan lebih cepat sebelum sistem final dibuat. Nah, kemudian untuk use of prototyping ini bisa digunakan yang pertama untuk inventory management interface, kemudian yang kedua DVD search dan availability feature, kemudian yang ketiga rental transaction system, yang keempat customer management system, yang kelima sales and rental reporting dashboard, dan yang terakhir adalah sprint development plan. Next. Nah, kemudian ini adalah rencana yang kami tawarkan untuk sprint development plan dari DVD kurang laku. Di sprint pertama, kita akan berfokus pada inventory system. Kami akan melakukan development untuk DVD inventory database, kemudian kita juga akan membuat stock management system, kemudian yang terakhir kita juga akan membuat basic inventory interface untuk prototype. Kemudian di sprint kedua kami akan berfokus pada search dan availability system. Nah, di sini DVD search feature seperti title, genre, dan lain-lain akan mulai dibuat. Kemudian selanjutnya DVD availability checking juga akan dilakukan across the store atau pada tiap-tiap tokonya. Baik, bisa next. Untuk sprint yang ketiga yaitu rental transaction system. Jadi pada sprint ini kita akan berfokus pada rental transaction recording, kemudian DVD return process, dan yang terakhir adalah late fee calculation. Dan di sprint keempat kami akan berfokus pada customer and reporting system. Di sini kami akan membuat customer database, kemudian customer rental history, dan sales and rental reporting dashboard. Pada tiap-tiap sprint tadi akan dilakukan pengujian pada pengguna untuk kemudian didapatkan feedback dan dilakukan perbaikan sebelum kita meluncurkan sprint selanjutnya. Baik, bisa next. Nah, ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jadi subjeknya adalah subjek dari pengujiannya tadi adalah yang pertama store employees atau pegawai toko, kemudian branch supervisor, dan yang ketiga adalah operational manager. Mereka akan memberikan input berupa feedback dari sprint-sprint yang sudah dijalankan tadi. Nah, kemudian outputnya berupa perbaikan fitur dan penyesuaian sistem dengan kebutuhan operasional sebelum program tadi dijalankan atau diimplementasikan untuk masyarakat luas. Baik, bisa next. Selanjutnya kita masuk ke adjusting previously made work breakdown, yang dimana itu menunjukkan Gantt chart yang kita hasilkan untuk DVD kurang laku IS project ini. Nah, perbedaannya dari Gantt chart yang sebelumnya, di mana itu di Gantt chart sebelumnya yang menggunakan previous method waterfall atau SDLC, itu menunjukkan Gantt yang planning, analysis, design, development, testing, dan implementation, di mana dia itu menunjukkan ciri yang linear, tidak ada literasi, dan juga user feedback di akhir. Nah, lalu untuk metode yang baru ini, yaitu metode Agile, Gantt-nya itu menjadi planning sprint 1, sprint 2, sprint 3, dan juga sprint 4.
dan akhirnya deployment. Nah, dengan ciri yang lebih iteratif, tiap sprint itu menghasilkan fitur dan ada juga prototype-nya. Jadi dari gambar Gantt chart ini, project ini kurang lebih akan memakan waktu 11 minggu sampai 12 minggu. Next. Oke, sebelum beralih ke pemaparan materi selanjutnya, saya mohon maaf karena tidak dapat open kamera karena kendala device. Dan di sini saya akan menjelaskan mengapa proyek sistem informasi dari DVD kurang laku ini membutuhkan pendekatan melalui agile modeling dengan kerangka kerja Scrum gitu. Nah, mari kita lihat dari perbedaan mendasar antara metode tradisional dari SDLC atau waterfall ini dengan agile. Jadi pertama dari sisi workflow-nya, jika waterfall itu kan berjalan linear gitu kan, jadi satu tahap. Nah, sedangkan dari agile sendiri dan juga biasanya itu dilakukan secara sprint dengan durasi 2-4 minggu gitu. Nah, setiap sprintnya tuh menghasilkan fitur nyata, jadi kita tuh bisa langsung merasakan manfaatnya itu. Lalu kedua, terkait dengan user involvement. Nah, di metode lama itu kan pengguna seringkali hanya terlibat di bagian awal dan juga akhir, di bagian perencanaan dan juga bagian uji coba hasil. Nah, sedangkan di Agile sendiri tuh kami mewajibkan adanya on-site customer. Jadi staff dari outlet itu akan terlibat setiap hari untuk memastikan fitur yang kami buat tuh benar-benar memecahkan masalah yang ada gitu. Nah, lalu yang terakhir yang di bagian documentation, kami kan menganut prinsip dari Travel Light. Jadi daripada menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk menyusun dari dokumen administratif, jadi kami itu lebih berfokus pada kode-kode fungsional. Lalu mengapa sih Agile itu pilihan terbaik secara strategis? Jadi ada 5 alasan utama. Yang pertama itu ada embrace change. Jadi industri rental itu kan sangat volatil ya terkait dengan ancaman streaming. Nah, Agile sendiri itu memungkinkan kami mengubah desain fitur bahkan di tahap akhir agar sistem itu tetap relevan. Lalu ada short release, kita tuh punya 150 outlet yang butuh efisiensi secara cepat gitu. Jadi dengan rilis singkat, nah fitur tuh kayak bisa diimplementasikan dalam hitungan minggu dan kayak selesai dalam 100%. Lalu integrated prototype, jadi kami memvalidasi alur kerja itu langsung kepada staf cabang gitu. Jadi memastikan teknologi yang kita bangun tuh benar-benar memangkas adanya birokrasi yang muter-muter. Lalu pair programming, nah Pating ini tuh memitigasi adanya pemikiran yang sesat, jadi sehingga sistem tuh yang dihasilkan tuh sangat reliable gitu dan juga minim error. Lalu yang terakhir adalah sustainable development. Jadi kami tuh menjaga produktivitas dari tim melalui aturan yang 40 jam kerja itu, dan tim yang sehat itu kan secara mental akan menghasilkan sistem yang jauh lebih baik gitu. Jadi kesimpulannya tuh dengan mengutamakan perangkat lunak yang berfungsi dan juga melibatkan pengguna, sistem DVD kurang laku tuh dapat mentransformasi menjadi aset digital yang lebih tangguh. Nah, sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya kami memohon maaf dan terima kasih.